Misteri dimulai ketika Citanda menanyakan kepada si pemilik kafe, yaitu apa sih nama kafenya gitu. Ini nama kafenya apa ya? Tapi Oreki sebelum pamit, dia minta secari kertas dan menulis, "Halo, gue Mikael, selamat datang di segmen Baka, bahas Hyoka." Akhirnya gue bahas Hyoka lagi nih. Terakhir gue bahas Hyoka itu di video yang ini ya, tentang misteri keduanya di novel Hyoka yang kelima ini. Nah, sekarang gue bakal bahas misteri yang ketiganya, yaitu misteri penamaan kafe milik sepupunya Ohinata. Oke, langsung kita gaskan ya. Cerita dimulai ketika Oreki, Satoshi, dan Ohinata sedang pulang bareng. Ya, mereka ngobrol-ngobrol gitu sampai ke topik apa hal yang penting bagi seseorang. Satoshi menjawab hal yang penting bagi seseorang itu menjadi diri sendiri. Ohinata nggak suka tuh pernyataan itu. Dan Ohinata bilang kalau yang penting untuk diri sendiri itu yaitu cinta. Satoshi nggak suka. Dan Oreki yang nggak bilang apa-apa. Keesokan harinya, para member Kotenbu, full member, kecuali Satoshi yang datangnya telat, itu lagi kumpul-kumpul di ruang klub. Mereka ngobrol-ngobrol gitu sambil makan keripik ubi Satsumanya Ohinata. Ya, ngobrolin tentang hobinya Ohinata yang suka ikut tur-tur nasional bandnya gitu. Bukan bandnya sih, tapi kayak band yang disukai Ohinata gitu. Ya kayak gitulah. Ketika pembicaraan selesai beserta keripiknya yang habis, itu Ohinata meminta kepada para senpainya untuk datang ke open house cafe milik sepupunya. Ternyata keripiknya itu dijadiin sogokan ya guys. Hari Sabtu mereka berempat minus Citanda itu pergi ke cafe barunya. Citanda ini nanti nyusul ya. Lagi ada acara keluarga yang merayakan Kiju. Kiju itu perayaan ulang tahun yang ke-70. Jadi berarti siapanya? Kakek buyutnya ya. Letak kafenya ini sejalur sama jalan SMP Kaburaya. Jadi begitu mereka jalan, mereka nostalgia dikit sambil ngobrol-ngobrolin masa lalu. Begitu sampai ke kafenya, mereka langsung memuji desain kafenya ini. Yang dimana dindingnya berwarna krem, terus di bay jendelanya juga ada pot-pot kecil, ada rak buku juga. Cuman kurangnya itu di interior yang lain. Katanya nggak ada lonceng di pintunya itu. Biasanya kan kalau kita ke kafe atau lihat di kafe anime-anime gitu di Jepang, kalau buka pintu tuh ada lonceng kan. Nah ini kayaknya belum dipasang. Kalau Oreki ini tertarik ke pahatan hati dan kelinci yang ada di konternya itu. Menurut Oreki, pemilik kafenya ini kurang ramah ya. Terus hawa keberadaannya juga kecil nih. Pemiliknya itu Kuroko ya. Oh ya, trivia juga pemilik kafenya ini mempunyai istri yang bernama Ayumi. Ya, Ayumi ini diceritain lagi hamil. Suka dipanggil Pochan sama Ohinata. Ini juga bisa jadi hint guys. Dan menu andalan dari cafe ini yaitu blend coffee. Dan mereka pun memesan blend coffee itu berbarengan dengan datangnya Citanda sehabis dari perayaan Kiju. Ini juga jadi hint ya, bisa jadi hint. Nah, misteri dimulai ketika Citanda menanyakan kepada si pemilik kafe, yaitu apa sih nama kafenya gitu. Ini nama kafenya apa ya? Nah, kata pemilik kafenya ini namanya dirahasiakan dulu. Soalnya si namanya itu bisa membuat Ohinata ini tertawa. Dan ketika namanya dibaca, orang-orang tuh tahu kalau ini tuh kafe gitu. Apa ya? Oke, kita main tebak-tebakan nih ceritanya. Oh ya, namanya itu pakai kanji ya. Kenapa sih suka ada motor gitu kan ketika gue syuting? Jadi di Jepang itu untuk pembuatan nama apapun itu suka menggunakan kanji ya. Kanjinya itu penggabungan kanji, plesetan kanji. Nah, mereka suka mainin kanji lah gitu. Satoshi berpendapat biasanya kalau penamaan kafe ini suka menggunakan kanji matsu menunggu dan yume mimpi. Kanji matsunya ini dibaca tai dan kanji yume-nya itu dibaca mu, sehingga kalau digabungkan menjadi kafe Taimu ya. Kata pemilik kafenya ini namanya mirip seperti pembuatan nama kafe Taimu ini, tapi salah. Soalnya namanya itu pakai 3 kanji dan kafe ini bukan bertema kedai kopi. Pada bingung tuh, Ohinata sampai memohon untuk meminta hin, tapi nggak bisa. Pada akhirnya waktu menunjukkan pukul 5, yang dimana mereka harus pulang nih. Ya, nggak sempet kejawab dong. Tapi Oreki sebelum pamit, dia minta secari kertas dan menulis 3 kanji. Itu bu berjalan, ren membawa sesuatu, do kelinci. Oreki mempunyai 5 alasan kenapa dia menulis bu rendo ini ya. Yang pertama yaitu nama yang membuat Ohinata tertawa.
Kedua, kalau dibaca orang-orang tahu kalau ini tuh cafe. Ketiga, nama yang seperti Cafe Taimu tapi bukan kedai kopi. Keempat, susun dari 3 kanji. Terakhir, yaitu nama yang berdasarkan pelang kafe ini. Oreki mempunyai 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, namanya itu penggalan dari kanji Ayumi yang dipenggal menjadi 3 kanji, tapi itu nggak mungkin. Dan yang kedua, namanya itu diambil dari menu khas kafe ini. Apa ya? Menu khas kafe ini yaitu blend coffee kan. Nah, burendonya itu diambil dari blend. Blend ini kalau dibaca pakai bahasa Jepang menjadi burendo. Itu guys. Oreki juga punya 3 alasan kenapa pakai kanji-kanji ini. Yang pertama, donya di sini itu karena di cafe ini banyak motif-motif kelinci. Kanji bunya ini karena Oreki mengambil dari kanjinya Ayumi. Ayumi juga bisa dibaca bu, dan juga kan Ayumi ini dipanggil Pou-chan ya sama Ohinata. Pou juga dari kanji bu ini. Di Ayumi juga bisa disebut Pou ya, dari kanji sama nih. Bu ini bisa dibaca bu, Ayumi atau Pou. Dan Ren. Rennya ini sebenarnya Oreki bingung ya pakai yang mana. Di sini rennya itu pakai kanji yang membawa ya. Soalnya kan Oreki mikir hinnya itu dari kenapa Ohinata bisa tertawa membaca kanji ini. Dia menulis ren. Jika digabungkan, Bu Rendo ini akan membuat arti Ayumi yang membawa kelinci. Pemilik kafenya ini memuji Oreki, cuman ada satu yang salah. Satu kanji yang salah, yaitu kanji ren. Dicoretlah kanji rennya, diganti menjadi kanji ren yang lain. Ketika dibaca, Oreki baru ngeh tuh, oh iya, kalau misalkan nama ini dibaca oleh Ohinata, dia pasti akan tertawa. Yaitu rennya ren cinta. Jadi bu rendonya di sini, bunya itu Ayumi, rennya cinta, dan do-nya itu kelinci. Jika digabungkan, bu rendo kan menghasilkan arti Ayumi yang mencintai kelinci. Kenapa Ohinata bisa tertawa? Karena kata ini mengandung romantisme, di mana Ohinata juga kan ke hal-hal cinta, dan terlebih si pemilik kafenya ini, Ohinata, itu buruk dalam penamaan kanji. Itu guys, nama kafenya itu Burendo. Ya, misterinya nebak kanji sih ini. Kanji yang mana yang benar, dan ketika digabungkan itu menjadi arti apa gitu ya. Oke, itu aja tentang misteri penamaan kafe ini. Sebenarnya panjang ceritanya guys. Cuman mereka tuh lebih ngebahas alur ceritanya aja gitu. Jadi kayak ngebahas tentang Ohinata, hal apa yang terjadi di kota Kamiyama. Terus juga ada hint-hint kenapa Ohinata itu takut sama Chitanda. Itu nanti detail cerita ini gue bahasnya waktu kita menguak misteri Ohinata keluar dari Kotenbu aja ya. Soalnya panjang banget ini. Gue ngambilnya yang mereka bahas misterinya gitu di sini. Kalau begitu sekian pembahasan Hyoka kali ini, dan maaf juga kalau kurang ilustrasi ya. Soalnya Hyoka ini base-nya dari novel, bukan light novel. Jadi kurang gitu, ilustrasinya kurang, malah nggak ada ilustrasi, dan mangganya juga stuck kan, jadi nggak ada lagi yang bisa gua ambil sumbernya, yang bergambarnya. Jadi gua minta maaf. Terakhir, gua Mikael, sampai jumpa di segmen bahas Hyoka selanjutnya ya.